Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Selamat tahun baru untuk kita sekalian. Bagaimana tahun 2025 Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Happy New Year, Sad New Year, atau Happy New Overthinking Year. Mengapa saya katakan demikian? Karena tahun baru terkadang membawa seseorang pada suasana menyenangkan, karena berkumpul dengan keluarga besar, berkumpul dengan kakak adik yang jauh merantau keluar kota, lalu ketika tahun baru pulang ke kampung halaman dan berjumpa. Mengapa saya katakan sad new year? Karena tidak sedikit ketika tahun baru orang mengenang bagaimana ia melewati tahun yang baru tanpa orang terkasih yang pada tahun kemarin mendampingi mereka. Lalu, mengapa saya katakan Happy New Overthinking Year? Karena menurut banyak orang, tahun baru selalu membawa seseorang pada berbagai macam pertanyaan. Atau, menurut pakar psikologis, gejala ini disebut dengan FOTU, Fear of the Unknown. Apa itu FOTU? Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk tahun yang baru. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa merawat, melawat, menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk melalui tahun yang baru. Dan kami mau bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Untuk itu kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami di dalam permenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, FOTU, Fear of the Unknown, merupakan sebuah gejala di mana hal ini menyebabkan seseorang mengalami ketakutan akan ketidakpastian. Atau dengan kata lain, FOTU adalah sebuah sikap intoleransi terhadap ketidakpastian. Misalnya saja, seseorang takut terhadap ular bukan pertama-tama karena ular itu berbisa, atau bukan karena ular itu besar lalu bisa melilit tubuh kita, tapi karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan ular itu ketika ular itu melihat kita manusia. Itu adalah FOTU. Itu adalah fear of the unknown, ketakutan akan ketidakpastian. Dan tahun baru menjadi momen di mana seseorang mengalami FOTU. Karena mengapa? Karena selalu banyak pertanyaan yang muncul ketika kita mengalami perubahan tahun. Ketika kita memasuki babak baru di dalam kehidupan kita, kita lalu muncul banyak pertanyaan. Apakah di tahun 2025 saya masih dengan pasangan saya? Apakah di tahun 2025 saya akan hidup bahagia bersama keluarga saya? Bagi anak-anak muda bertanya, apakah tahun 2025 akan menjadi tahun kelulusan skripsi saya? Apakah tahun 2025 menjadi tahun di mana saya menemukan cinta saya? Dan berbagai macam pertanyaan yang lain. Tahun baru membawa kita pada berbagai macam pertanyaan akan ketidakpastian. Tapi tahun baru menjadi satu babak baru yang harus kita jalani, yang harus kita masuki ketika Tuhan mengizinkan kita hidup sampai hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam segala ketidakpastian, di dalam segala kemungkinan inilah kita membutuhkan satu jaminan yang pasti. Lalu apakah itu? Firman Tuhan di dalam Yesaya 61 ayat 1-4 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita,
untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks Yesaya 61 ayat 1-4 ini memotret sebuah kefotuan yang dialami oleh bangsa Israel. Yesaya 61 ini memotret bagaimana bangsa Israel mengalami ketakutan akan ketidakpastian. Kenapa? Karena ketika mereka keluar dari Babel, lalu mereka masuk ke Yerusalem, mereka punya banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan penduduk asli Yerusalem yang tidak mereka kenal. Di tengah kefotuan, di tengah ketakutan akan ketidakpastian inilah Tuhan hadir melalui Nabi Yesaya, membawa sebuah pengharapan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyertai kehidupan mereka. Tuhan sendirilah yang akan mengatur segala sesuatunya bagi mereka. Bahkan di ayatnya yang ketiga, Tuhan juga memotret bagaimana umat Israel mengalami kesedihan ketika mereka memasuki babak baru di Yerusalem. Kenapa? Karena tentu mereka mengingat bahwa ketika mereka dibebaskan sebagai tawanan, mereka bebas dengan meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi gugur di Babel. Ketika mereka menikmati hidup sebagai orang merdeka di Yerusalem, mereka hidup tanpa orang yang mereka kasihi yang meninggal di Babel. Di tengah perkabungan inilah Tuhan hadir melalui Nabi Yesaya dengan menggantikan abu dengan perhiasan kepala, dengan menggantikan kain kabung dengan kidung pujian. Tuhan hadir di dalam perkabungan yang dialami oleh umat Israel. Bahkan yang menarik di ayat ketiga yang bagian paling akhir, Tuhan mengatakan pohon tarbantin kebenaran. Mengapa ini menjadi menarik Bapak Ibu? Pohon tarbantin merupakan salah satu jenis pohon dengan batang yang besar, daun yang lebar, padahal ia hidup di padang gurun. Padang gurun suatu tempat yang tandus, padang gurun suatu tempat yang sangat kering, ya. Bahkan cuacanya sering kali berubah. Ketika siang ia panas terik, ketika malam anginnya berhembus sedemikian kencang. Tapi pertanyaannya, kenapa pohon tarbantin itu bisa tumbuh dengan amat baik? Menurut catatan sejarah, jawabannya adalah karena pohon tarbantin memiliki akar tunggal yang tumbuh di kedalaman 45 sampai 65 meter di dasar tanah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pohon tarbantin menemukan sumber air yang murni, yang mampu mensuplai kebutuhan air di tengah padang gurun yang kering. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu adalah pohon tarbantin yang di tahun 2025 ini mungkin hidup di dalam ketakutan akan ketidakpastian. Pesan Nabi Yesaya mengingatkan saya dan juga setiap kita bahwa di dalam segala ketidakpastian ada satu yang pasti, bahwa Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita.
Banyak pertanyaan yang mungkin kita timbulkan di tahun 2025. Banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berhenti merenda kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, mari menjadi pohon tarbantin yang tumbuh ke dalam, mencari sang sumber air yang murni di dalam hidup kita, yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan, melalui permenungan doa kita, melalui saat teduh kita, menjadi cara kita menumbuhkan akar iman kita sampai berjumpa dengan sang sumber air yang murni. Banyak hal yang tidak kita pahami di dalam hidup kita. Banyak hal yang masih misteri di dalam tahun 2025. Tapi satu yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Selamat mencari sang sumber air yang murni, Bapak Ibu. Selamat menemukan Kristus di dalam segala situasi di dalam hidup kita, agar kita bertumbuh dan berbuah lebat sebagaimana pohon tarbantin di padang gurun. Amin. Saat ini bagi kita sekalian.